Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Hidayat dengan NPM 0651220073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir text mining yang berjudul Topik Modeling. Pertama-tama ada latar belakang di mana topik modeling merupakan salah satu teknik penting dalam text mining untuk menemukan struktur tematik tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Teknik ini membantu mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama dalam satu topik, sehingga memudahkan analisis isi dokumen secara otomatis. Dengan topik modeling, kita dapat memahami konteks, tren, atau topik utama dari sekumpulan teks tanpa perlu membaca seluruh isi dokumen secara manual. Di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu identifikasi tema, pengelompokan dokumen, dan ekstraksi informasi. Lalu ada manfaatnya, peningkatan efisiensi dan analisis tren. Di sini ada perbedaan konsep dari 3 teknik, yaitu topik modeling, klasifikasi teks, dan clustering. Yang pertama, topik modeling ini identifikasi tema tanpa label. Lalu, klasifikasi teks ini pengelompokan berdasarkan label yang sudah ada. Lalu, clustering pengelompokan berdasarkan kesamaan atau tanpa label juga. Di sini ada penjelasan LDA dan LSA. Pertama tuh ada LSA adalah metode yang menggunakan pendekatan aljabar linear untuk menganalisis hubungan antara kata dan dokumen. Teknik ini bekerja dengan membentuk matriks kata dan dokumen, kemudian mereduksi dimensinya menggunakan metode Singular Value Decomposition atau SPD untuk menemukan pola laten atau struktur tersembunyi dalam teks. Lalu ada LDA, merupakan model generatif probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen terdiri atas beberapa topik, dan setiap topik memiliki kumpulan kata yang mewakili topik tersebut. LDA menghasilkan distribusi topik untuk setiap dokumen, serta distribusi kata dalam masing-masing topik, sehingga memudahkan interpretasi isi dokumen secara tematik. Lalu di sini ada studi kasus. Di sini studi kasusnya itu ulasan aplikasi pintu di Play Store. Lalu di sini ada datasetnya. Di sini kita ambil dari Play Store. Lalu ada library yang saya pakai. Di sini ada Pandas buat memproses data dalam bentuk data frame. Lalu di sini ada array dan string digunakan untuk manipulasi teks seperti menghapus angka, simbol, dan tanda baca. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn ini digunakan untuk visualisasi data, misalnya membuat grafik dan word cloud. Lalu ada Sastrawi ini library NLP bahasa Indonesia yang digunakan untuk stop word removal dan stemming. Lalu ada Scalord ini digunakan untuk TF-IDF, vectorization, convectorizer, dan SPD. Lalu workload ini buat visualisasinya, dan Gensim ini digunakan untuk model LDA. Lalu ada preprocessing. Di sini dev process atau text slower ini ngubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu teks RE sub ini menghapus semua angka dari teks. Lalu ada menghapus semua tanda baca. Lalu di sini menghapus spasi yang berlebihan. Lalu di sini token text split ini buat mecah teks menjadi kata-kata. Lalu di sini ada LSA-nya yang dimana type IDF vectorizer ini digunakan untuk mengubah teks yang telah dibersihkan menjadi matriks angka berbasis type IDF. Lalu di sini max-nya ini 1000 yang dimana jumlah kata unik maksimum yang diproses menjadi 1000 kata. Lalu di sini ada LSA modelnya.
SPD ini digunakan untuk melakukan reduksi dimensi pada matriks step IDF sehingga ditemukan 5 topik utama. Nah, hasilnya adalah LSA topik matrix. Dan ini untuk hasil model LSA-nya. Lalu ada LDA. Ini LDA modelnya 6 topik 5 ini ngasilin 5 topik. PES 10 ini model akan dilatih sebanyak 10 kali untuk meningkatkan akurasi. ID to word ini agar model ini bisa menerjemahkan ID kata menjadi kata aslinya. Lalu ada random step ini buat agar hasilnya tuh konsisten. Dan ini hasil dari dua dari LDA-nya, ada topik 1 dan topik 2. Lalu yang terakhir ini word cloud dari kedua model LDA dan LSA. Saya ambil 2 topik dari beberapa model. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.